UMKM naik kelas dari intuisi ke data driven. Kita masih ngobrol bersama Mbak Chandra, Kepala Bidang UMKM dari Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya. Kita ngobrol banyak sekali nih, dan pastinya banyak insight baru dan ide-ide mungkin dari Mbak Chandra yang tadi sudah sempat kita kulik, tapi nanti akan kita lanjutkan lagi lebih banyak lagi ya. Tadi sebelum jeda kita ngomongin tentang UMKM Plus ya Mbak ya, dan ternyata memang plusnya ini luar biasa sekali karena akan sangat berguna apalagi untuk Anda yang baru mulai atau sudah mulai jalan atau pengen naik kelas. Nah, jangan lupa juga untuk nanti gabung. Nah, ini kan judulnya tadi kita ngobrolin intuisi nih sebelum kita bandingin intuisi dan data driven. Seberapa penting sih intuisi dalam berbisnis? Penting, tapi perlu waktu untuk melatih. Dan waktu melatihnya itu tidak sebentar dan juga tidak murah gitu. Kayak yang penting dari pengusaha itu kan sebenarnya mentalnya dan kemampuan dia membaca kondisi gitu. Kayak, oh ternyata ada lingkungan orang di sekitar aku, dia punya kebutuhan A gitu. Misal ada mahasiswa, dia punya uang makan hanya sekitar mungkin 60.000 sehari gitu. Jadi dia butuh menu yang sekali makan itu 20.000 tapi udah mencakup semua. Ada nasi, ada lauk, ada minuman dan kenyang gitu. Dan posisinya di dekat kampus gitu. Nah itu kan sebenarnya skill ya untuk bisa membaca keadaan. Bagi sebagian orang yang memang sudah punya intuisi tajam di situ, tuh dia cepet. Oh aku bikin ayam geprek aja lah di dekat kampus Amikom misal gitu. Dan aku bikin nggak 20.000, harganya mungkin 17.000 gitu atau 18.000 karena 2.000-nya bayar parkir gitu. Nah itu intuisi-intuisi yang dikembangkan. Kalau dia punya bakat itu cepat gitu. Tapi kan ada orang-orang yang dia tidak punya bakat, jadi dia nyoba dulu gitu. Kayak misal, oh aku mau bisnis makanan deh gitu. Dia nyoba dulu pertama misal di dekat Amikom gitu, tapi dia jual menu 50.000 sepiring gitu. Nah dia baru belajar, oh nggak laku gitu. Habis itu dia belajar lagi, mungkin 25.000 kali ya, oh masih nggak laku gitu. Dia turunin lagi, mungkin 17.000, tapi kalau 17.000 modal aku nggak memenuhi gitu. Karena dia awalnya mungkin jual stik daging sapi gitu. Dari situ dia belajar lagi, oh biar modalnya rendah dan tetap enak, ayam aja kali ya bahan bakunya gitu. Begitu terus. Nah, jadi ketika kita pakai intuisi, itu sifatnya akan jauh lebih panjang dan butuh modal gitu. Dari semua proses itu udah berapa ratus juta dia bakar untuk coba-coba ini, coba-coba itu gitu. Tapi kalau sedikit kita bantu dengan data yang nanti kita akumulasikan, setidaknya proses panjang itu bisa kita potong gitu, sedikit kita potong. Ya mungkin data kita nggak akurat-akurat banget, tapi lumayan lah ya gitu. Yang tadinya akan korban 250 juta jadi mungkin korban 100 juta gitu untuk coba dari si kejenuhan data gitu. Nah intuisi itu tetap penting gitu karena dia untuk bisa melihat secara kontekstual ini akan seperti apa gitu. Cuman ketika itu dipadukan dengan data, dia akan jauh lebih solid lagi gitu. Tapi intuisi bisa dilatih nggak sih Mbak? Bisa. Dan sebenarnya menurut aku pengusaha itu adalah dia latihan intuisi aja gitu. Dia bukan latihan bagaimana menjadi marketer yang baik, bagaimana membuat produk yang baik, dia ngelatih intuisi dia gitu. Makanya beberapa pengusaha yang sudah senior, mau dia bangkrut juga, untuk bangkit lagi punya usaha dengan omset yang sama besok harinya tuh nggak butuh waktu yang panjang karena intuisi dia sudah terlatih gitu. Oke. Jadi memang butuh pelatihan dan mungkin kepekaan tadi ya. Iya, betul. Jadi intuisinya bisa lebih tajam gitu. Nah, ini kenapa sih penting gitu untuk UMKM untuk bisa data driven dibanding intuisi? Bisa nggak sih dibilang itu lebih penting kita mengambil putusan based on data atau intuisi, atau bisa kita lakukan berdampingan gitu antara dua ini? Nah itu menurutku yang pertama adalah efisiensi. Ketika kita menggunakan intuisi aja, itu prosesnya panjang seperti tadi. Tapi ketika kita bisa mendampingkan itu dengan data gitu, intuisi si pengusahanya nggak dibunuh gitu. Tapi kita coba nanti dampingkan dengan data sebagai satu masukan yang sifatnya jauh lebih akurat gitu. Misal kayak ini loh, willingness to pay mahasiswa Amikom itu cuma 20.000 gitu. Jadi jangan jual sesuatu di atas 20.000 gitu. Dan kalau kamu mau bikin makanan enak dengan bahan baku yang murah, itu pilihannya ada di telur, di ayam, atau di ikan lele misal kayak gitu. Jadi dengan itu dia punya intuisi untuk bisnis kuliner di Amikom digabungkan dengan satu data ini, maka jatuhnya dia akan lebih solid gitu. Dan itu efisiensi dia uji coba gitu loh. Dia tetap melatih intuisinya tapi dibantu dengan data, sehingga proses pembentukannya dia akan lebih cepat. Yang tadinya mungkin kalau intuisi doang akan membutuhkan waktu 3 tahun, kalau intuisi plus data ya mungkin 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Satu efisiensi. Yang kedua adalah
eh, kebiasaan UMKM kita tuh nggak punya data. Sehingga misal kita udah tumbuh nih, kita jualan bakpia, laris ternyata, cabangnya banyak gitu. Tapi dia nggak punya pencatatan finansial yang bagus, dia nggak punya data gitu. Sehingga dia tidak tahu bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik. Mungkin sebenarnya profit dia bisa 100 miliar gitu. Tapi karena datanya acak-acakan, misal dia nggak tahu sebenarnya karyawan tiap toko itu cukup 5 aja sebenarnya untuk bisa melayani sekian pembeli. Tapi karena dia nggak punya data, dia taruh 10 gitu. Sehingga biaya operasional itu membengkak juga gitu. Nah, profit dia yang seharusnya 100 miliar jadi kepotong menjadi mungkin tinggal 60 miliar karena ada pemborosan yang tidak kita ketahui karena itu tidak database. Itu yang pertama. Yang ketiga adalah ketika kita nanti mau berkembang dan butuh bekerja sama dengan investor, baik yang sifatnya mungkin formal seperti bank atau yang sifatnya nanti seperti kita gitu, kayak dari crowdfunding ataupun dengan perorangan yang mungkin dia punya duit banyak dan ingin berkembang. Ketika dia tidak punya data, dia tidak akan bisa meyakinkan bahwa bisnis aku tuh profit gitu. Buktinya apa? Gitu. Karena tidak ada pencatatan yang jelas. Profitnya karena apa? Apakah profitnya karena pembelinya banyak? Apakah profitnya karena marginnya besar? Nah, itu dua hal dengan butuh treatment yang berbeda. Contoh kita jualan bakpia, dia mungkin per kotaknya untungnya cuma 2.000, tapi pembelinya ratusan ribu gitu, wisatawan datang ke Jogja. Nah, itu treatmentnya beda. Mungkin kita mengincar kalangan menengah, kalangan bawah yang dia datang ke Jogja, pulang harus bawa oleh-oleh banyak gitu. Nah, mungkin bisa kita touch up dengan promo-promo yang menggoda gitu. Kayak ini beli 10 dapat 12 gitu. Atau beli apa? Dapat berapa gitu. Tapi bisa jadi produk kita tuh sebenarnya punya margin profit yang tinggi, misal bakpia yang premium gitu. Dari satu kotak untung kita itu bisa 100% gitu. Dan menyasar kalangan menengah ke atas gitu. Nah, itu tipe promosi dan treatmentnya juga berbeda. Mungkin kita bisa memberikan tipe promo kayak bikin rasa yang unik gitu, mungkin rasa matcha gitu. Atau kita menonjolkan siapa gitu, atau gimana cara promonya. Nah, itu tidak akan ketahuan kalau kita nggak punya data. Itulah pentingnya data tadi ya. Mau kelihatan usahanya atau UMKM-nya sudah berkembang seberapa besar, data tetap diperlukan ya dalam hal ini ya. Betul. Oke. Nah, kalau ditanya lagi nih, data seperti apa sih yang paling relevan untuk sebuah UMKM ini bisa mengambil keputusan bisnis, terutama mungkin buat yang mau berkembang, expand lagi lebih besar dan lebih banyak lagi mungkin. Titik-titik data dari segala bisnis prosesnya. Dari awal dia butuh bahan baku apa untuk membuat produknya, beli di mana, prosesnya seperti apa. Terus kemudian proses pembuatannya, kalau dia jasa dia butuh apa saja, misal butuh orang sebagai pelatih atau butuh apa gitu. Kalau dia produk, proses pembuatan produknya seperti apa, seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk melakukan itu, seberapa kompleks situasi operasionalnya dan sebagainya. Kemudian lanjut lagi ke titik data lain, bagaimana ini masuk ke dalam pasar, apakah lewat outlet, apakah lewat online, apakah lewat apa, butuh biaya marketing seberapa besar dengan strategi yang seperti apa. Terakhir adalah siapa kemudian yang membeli produk kita, profilnya seperti apa dan sebagainya. Nah, di sini akan ada banyak titik-titik data yang kemudian bisa kita kombinasikan. Tapi dari satu bisnis proses dari awal sampai akhir ini sampai datang ke customer yang seperti apa, nah itu harus tercatat semuanya gitu. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi dengan mudah. Oh, ini operasionalnya boros gitu. Oh, ini customernya menengah ke atas tapi nggak menengah-menengah banget gitu. Mungkin kita bisa bikin produk yang lebih premium sehingga ngejar yang bisa lebih di atas gitu. Atau mungkin kita bisa punya brand lain sama-sama bakpia misal gitu, tapi yang biaya operasionalnya lebih rendah karena aku mau expand ke market yang masyarakat di bawah menengah gitu, misal seperti itu gitu. Jadi kayak titik-titik data itu diperlukan untuk kemudian nanti dikombinasikan, tapi proses end-to-end bisnisnya itu harus tercatat dengan rapi. Intinya semua ya berarti ya? Iya. Dari awal sampai akhir gitu ya, makanya penting tercatat jadi nggak ada yang bolong gitu, karena susah juga ngelihat ya nanti kalau misalnya mau proyeksi ke depan lebih besar tapi nggak ada datanya lengkap ya susah ya ngelihatnya ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya UMKM Plus sendiri, apakah sudah mulai memanfaatkan machine learning untuk menganalisis pola bisnis atau memberikan rekomendasi? Belum. Karena kami belum punya data yang lumayan jenuh, tapi kami punya tim analis yang bisa menganalisa mana yang sehat atau tidak berdasarkan dari profil yang kita punya gitu. Kita kan sudah punya 300 anggota asosiasi dan beberapa teman yang lain. Jadi mungkin sudah ada sekitar 500 profil usaha yang sudah dipelajari oleh teman-teman analis untuk sedikit tahu polanya akan seperti apa.
Oleh karena itu di tahap awal kami mengundang teman-teman pelaku UMKM untuk kemudian bergabung gitu. Nanti bisa kunjungin Instagram APKJ misal, dan kita ada form pendaftaran di sana untuk ikut program namanya Curhat UMKM. Di Curhat UMKM ini teman-teman nanti akan didengarkan masalahnya apa, dan di sini akan ada win-to-win solution. Buat kami, masalah teman-teman adalah sebuah data baru yang akan menambahi data-data yang kita punya menuju ribuan data yang kedepannya akan jadi machine learning gitu. Tapi buat teman-teman, ketika menurut analis kami, usaha teman-teman nanti bagus, itu akan kami due diligence atau kami evaluasi, dan ketika teman-teman butuh didorong, dimentori untuk usahanya maju, kami oke. Pun ketika butuh investasi, kami juga oke. Jadi selama proses pengumpulan data ini, aktivitas kami sudah berjalan dan kami menawarkan solusi win-to-win solution baik buat kami yang sedang mengumpulkan data maupun buat teman-teman UMKM yang bisa kami bantu sedini mungkin. Nah ini berarti tim pencari masalah ini berarti kesini ya. Nah. Susah kalau misalnya seneng gitu kalau misalnya ada masalah tuh diceritain aja gitu. Jadi nanti bisa jadi satu pembelajaran juga. Nah ini tadi kan berarti kedepannya akan juga melibatkan machine learning ya dan teknologi di situ ya. Betul. Nah ini kalau misalnya dari UMKM sendiri mungkin bisa dikasih contoh sederhana gimana UMKM ini bisa memanfaatkan teknologi machine learning atau bahkan AI sekarang yang udah kenceng banget untuk mereka bisa berkembang gitu. Rencana akhir kami tuh pengen bikin sebuah sistem gitu, entah itu sifatnya aplikasi ataupun web based gitu. Jadi ketika ada UMKM, dia bisa memasukkan permasalahannya ke dalam gitu. Nanti kami akan ada banyak pertanyaan, misal apakah kondisi operasional seperti apa? Apakah mengalami A, mengalami B, mengalami C? Kondisi keuangan seperti apa? Mengalami A, mengalami B, mengalami C? Dan teman-teman cukup mengisi. Nah, baru ketika teman-teman sudah mengisi, akan terdeteksi masalah dia apa dan sarannya apa. Itu yang kami inginkan dalam 5 tahun ke depan ketika data kami sudah ada. Jadi sifatnya akan otomasi. Teman-teman bisa mendeteksi masalah teman-teman sendiri dan saran perbaikannya seperti apa gitu. Oke. Yang simpelnya untuk teman-teman pelaku UMKM seperti itu. Karena itu. Yang rumitnya di kita di teman-teman asosiasi kan akan punya data yang dia jauh sifatnya lebih helikopter view gitu. Kami jadi bisa mendeteksi sebenarnya permasalahan teman-teman itu apa. Apakah operasional, apakah market, apakah pendanaan, apakah apa, dan itu jauh lebih data driven gitu. Misal nih, kita melihat bahwa ada teman-teman UMKM jualan ayam geprek. Oh ini ternyata yang jualan ayam geprek ada 1.000, tapi ada peternakan gitu. Nah peternakan ini kebanyakan nih suplai ayamnya gitu. Tapi ada orang yang jualan sate susah nyari daging kambing gitu. Kami kan jadi bisa membantu pemetaan dan membisiki yang beternak ayam tadi untuk bilang ganti yo kambing. Supply demand-nya nggak match gitu. Dan kalau ini dibayangkan lebih besar lagi, misal satu Yogyakarta gitu, ini bisa jadi semacam rekomendasi kebijakan buat pemerintah DIY untuk tahu bahwa oh masalahnya di sini loh, tidak ada investasi gitu. Oh masalahnya antara produsen yang bahan baku dengan yang akan mengolah itu tidak match loh. Ini coba di-matchkan. Jadi sehingga akan ada pemetaan untuk ada di situ gitu. Nah, mungkin akan terjadi 7 sampai 10 tahun lagi yang gambaran helikopter view ini gitu. Dan kami juga bisa mendorong dari asosiasi untuk sebuah rekomendasi kebijakan. Misal kayak pemerintah tolong dong subsidi peternak kambing gitu. Karena kita butuh susu sekian ribu liter untuk ke kafe-kafe kita nih gitu. Atau apa gitu. Jadi kayak kita bisa mendorong perda-perda. Intinya visi utama asosiasi yang di awal tadi untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan itu jadi lebih terorkestrasi dengan pemetaan data ini ke depannya gitu. Berarti peluang juga untuk kolaborasi ke banyak bidang dan sektor juga luas sekali ya dengan data ini tadi yang bagus gitu ya. Betul. Dan visinya satu, memajukan UMKM. Oke, kita jeda kembali dan saudara kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.